Oke Pak Panut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pengen tahu nih resep suksesnya Pak Panut apa ini selama berkarir di Jakarta ini. Luar biasa, semuanya serba ada. Anak 3 udah lulus kuliah semua ya, mobil, rumah, peternakan semua ada. Ini kunci suksesnya apa ini? Ya, pertama-tama kita satu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita selalu dikasih sehat, rezeki gitu. Terus kalau bagi saya itu dalam keluarga keluarga kita tuh saya bimbing supaya untuk menjalankan satu kejujuran dalam kehidupan. Dari hal sesuatu apapun kita harus jujur. Jadi jangan sampai kita istilahnya menjalankan hal-hal yang mungkin umpet-umpetan, bahasa Jawanya gitu. Jadi kalau memang ada ini ya kita ini, ada ini kita ini, dan kita sebagai orang yang merantau di kota, kita harus mengikuti istilahnya masalah ekonomi. Jangan memaksakan diri kita yang sebenarnya belum sampai kita, oh saya harus begini, saya harus begini, tapi kita belum sampai ke situ. Tapi kita jangan dipaksakan. Jadi kita biar supaya dalam perjalanan perekonomian keluarga kita itu nggak terlalu pusing dalam memikirkan masalah keuangan atau segala macam lah. Biasanya nih kalau seumpama orang banyak mikir tuh, ya maaf aja lah, kebanyakan ada aja penyakitnya. Kok penyakit pusing, apa penyakit yang selalu mungkin orang itu jadi kepikiran aja nggak doyan makan, jadi akhirnya timbulnya penyakit yang bukan-bukan. Jadi alhamdulillah saya selama ini dari mulai saya berkeluarga, alhamdulillah ya keluarga saya lah, anak-anak juga yang namanya sakit, alhamdulillah Allah hanya memberikan penyakit yang ringan. Mudah-mudahan jangan sampai diberikan penyakit yang berat. Itu yang saya minta begitu. Nah, masalah kayak kalau Pak Mata tadi bilang saya sukses, ya alhamdulillah kalau Pak Mata saya dibilang begitu. Cuman kalau bagi saya itu ya saya ya karena saya selalu punya prinsip saya apa? Satu, saya hidup, saya dulu orang yang belum bisa mencapai pendidikan yang lebih istilahnya lebih tinggi dari inilah. Nah, mudah-mudahan saya punya prinsip dulu itu anak-anak saya itu harus yang lebih tinggi dari pendidikan saya gitu. Yang masalah kerja kan nanti urusan masing-masing. Insya Allah kalau sudah dikasih pendidikan tinggi, mungkin juga kerjanya mungkin ya itu lebih baik daripada yang sekarang kayak saya ini kerja masih jadi ya mungkin lapangan yang kita mesti harus bekerja keras lah gitu. Mungkin kalau yang tinggian sedikit mungkin agak beda ya. Itu yang saya tanamkan kepada anak-anak saya, dan saya pun juga merasa hidup saya ini supaya sempurna, saya mempersiapkan untuk anak-anak saya terutama rumah. Jadi supaya nanti suatu saat saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa itu saya nggak kepikiran dalam kehidupan anak saya kan gitu. Mudah-mudahan anak saya tuh nggak terlalu istilahnya memikirkan masalah hidup. Nah, satu, biasanya kalau di kota besar itu kalau memang sudah memiliki sepetak rumah itu kita bersyukur, jadi nggak membayar kontrakan. Itu yang saya pikirkan dulu begitu. Tapi setelah saya berdoa pada Yang Maha Kuasa, alhamdulillah tercapai untuk bikin rumah ya. Baru 2 sih buat anak laki semua ya, insya Allah nanti kalau ada rezeki yang perempuan juga pengen saya bikinin juga. Mudah-mudahan Allah masih memberikan umur saya, memberi rezeki yang kedepannya kita masih bisa memberikan anak saya yaitu rumah satu lagi. Mudah-mudahan ya, mungkin kalau seumpamanya keseharian kita juga selalu mendidik anak untuk sederhana contoh dalam masa-masa sekolah aja dulu, awal-awalnya itu selalu mau berangkat sekolah aja selalu membekal dari rumah, dan sampai sekarang kerja pun seperti bapaknya itu selalu membekal dari rumah. Nah, itu prinsip saya. Satu, ya di samping penghematan juga istilahnya
masalah steril, masalah makanan kita jamin karena masak sendiri kan gitu. Jadi di samping kita menghemat juga menjaga kesehatan keluarga kita gitu. Alhamdulillah dalam hidup saya itu dalam keluarga terutama istri ya, itu saya sangat mendukungnya gini, pagi bangun pagi terus dia masak untuk anak-anak yang mau berangkat bekal dan bapaknya juga kan gitu. Jadi sampai saat ini saya kerja sudah 30 tahun aja masih dibawain bekal dari rumah oleh istri saya. Itu yang mungkin ya itulah untuk jalan ke sononya itu anak-anak saya pun juga selalu mengikuti bekal dari rumah. Saya bilang udah kan dulu kan sama sekarang beda, dulu kan bapak ya boleh dikatakan buat bayaran kamu sekolah buat kuliah, tapi kan sekarang sudah kamu punya penghasilan ya udahlah nggak usah bekal, enggak pak saya ngikutin ini aja, mudah-mudahan nanti kedepannya rezekinya kayak bapak mudah didapat gitu, amin ya, mudah-mudahan. Dan namanya keluarga kan selalu kita berdoa untuk yang baik gitulah, jadi mudah-mudahan kalau pas kita di saat berdoa mudah-mudahan ada malaikat yang sedang melewat itu kita langsung dicatat akan diberikan keberkahan ke rezeki yang halalan thayyibah gitu. Mantap. Kalau masalah sekarang kita ini ya istilahnya punya ini punya itu ya kita bersyukur lah, makanya kita jangan terlalu punya sesuatu istilahnya kita membanggakan, kita bersyukur ada kepada yang Maha Kuasa bahwa kita dikasih rezeki yang luar biasa. Kalau bagi saya luar biasa itu kita selalu bahasa Jawa eling kalau ben poso, dengan sudah suatu masih susah kita istilahnya berdoa sampai nungguin setelah sudah ini kita lupa sama yang Maha Kuasa. Itu saya juga sarankan kepada keluarga saya, anak saya, mudah-mudahan kedepannya itu tetap menjaga satu taat kepada perintah yang Maha Kuasa. Makanya kalau saya berdoa ya Allah mudah-mudahan anak-anak saya jadi anak-anak yang soleh dan soleha yang selalu bertakwa kepadamu ya Allah dan selalu taat perintah kedua orang tuanya. Mungkin kalau di saat kita sering berdoa insya Allah itu ya mungkin akan dijawab, tapi kan cuman sekali-kali mungkin ya itulah kehidupan saya Pak Manta. Jadi kalau seumpamanya ada orang begitu begini karena semoga istilahnya ya mungkin Anda begitu aku begini, makanya beda-beda